Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Ardian Prayogo, NIM 139 akan menerangkan strategi dakwah Wali Songo. Islam mulai berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Adapun tokoh-tokoh yang sangat berjasa dalam Islamisasi Nusantara, terutama di tanah Jawa, yaitu adalah Wali Songo. Wali Songo sendiri masyarakat Jawa mengartikan sebagai wali 9. Wali yang jumlahnya 9 karena di situ tokoh-tokoh yang sangat dikenal oleh masyarakat tanah Jawa itu ada 9. Pengertian Wali Songo. Wali Songo, kata wali itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah tercinta, pembantu, penolong, dan pemimpin, ataupun bisa diartikan sebagai kekasih. Kata wali menurut istilah ialah sebutan bagi orang yang Islam diangkat keramat dan menyebarkan agama Islam. Itu menurut Effendi Zarkasi dalam bukunya. Sedangkan kata Songo itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9. Ada juga yang mengartikan Songo sebagai sana, yang artinya mulia. Tetapi lebih masyhur di kalangan masyarakat tanah Jawa, Songo itu adalah 9, artinya 9 wali. Wali Songo di Nusantara dikenal sebagai 9 tokoh menyebar agama Islam yang paling populer di kalangan masyarakat Jawa. Tokoh-tokoh Wali Songo yaitu adalah tokohnya itu ada 9, dari Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Lalu kita merujuk saja karena domisili kita ada di Semarang, yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau nama kecilnya yaitu adalah Raden Said atau Raden Saifuddin. Ada sumber lain mengatakan namanya itu Raden Qasim, putra dari Sunan Ampel dengan seorang ibu bernama Dewi Chandrawati. Sunan Kalijaga memiliki sejumlah nama panggilan seperti Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, atau Raden Abdurrahman. Beliau merupakan putra Raden Syahur, putra Temanggung Wilatika, Adipati Tuban. Terdapat beragam versi menyangkut asal-usul nama Kalijaga yang disandangnya. Ada yang mengartikan Sunan Kalijaga yaitu ketika beliau dengan Sunan Bonang dan ingin memiliki ilmu dari Sunan Bonang, beliau disuruh menjaga sebuah tongkat yang berada di pinggir sungai. Dalam penyebarannya, Sunan Kalijaga menggunakan pendekatan budaya, yaitu dengan sebuah kesenian yang kita kenal, yaitu dengan kesenian wayang. Kesenian wayang yang di situ adalah menggambarkan cerita orang. Di situ sangat disukai oleh orang-orang Jawa. Cerita wayang di situ di dalamnya diselipkan pesan-pesan dakwah dan juga nasihat Islamiyah, sehingga Islam dikenal oleh masyarakat di tanah Jawa, terutamanya di Jawa Tengah. Sunan Kalijaga juga menciptakan tembang-tembang Jawa seperti tembang ilir-ilir dan juga tembang mocopat dan masih banyak lagi. Makam beliau ada di Demak, Jawa Tengah. Lalu selanjutnya ada Sunan Kudus. Sunan Kudus yaitu nama aslinya adalah Raden Ja'far Shodiq. Beliau berdakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau memiliki keahlian khusus dalam bidang agama, terutama dalam ilmu fikih, tauhid, hadis, serta tafsir dan logika. Karena itu di antara Wali Songo hanya beliau yang mendapatkan julukan Walim al-Ilm atau wali yang luas ilmunya. Karena keluasan ilmunya, ia didatangi oleh banyak penuntut ilmu dari berbagai Nusantara, dan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar yang pada saat itu belum beragama Islam, masih Hindu-Buddha, tertarik dengan keilmuan beliau. Sunan Kudus
dalam strategi dakwahnya itu menggunakan pendekatan kepada adat istiadat, mengubah adat istiadat yang ada di masyarakat pada masa itu dengan adat istiadat yang diakulturasikan dengan budaya Islam. Beliau dalam berdakwah itu menghindarkan konfrontasi secara langsung dalam menyiarkan agama Islam. Lalu Tutwuri Handayani memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana berkehidupan yang baik, dan juga bagian adat istiadat yang tidak sesuai dengan Islam itu yang mudah diubah langsung diubah oleh beliau. Merangkul masyarakat Hindu seperti larangan menyembelih sapi karena dalam agama Hindu sapi adalah binatang suci dan keramat. Maka di daerah Kudus dan terutama di pantai utara Jawa itu ketika berkurban itu banyaknya dengan kerbau, karena ketika dengan sapi itu menghormati kaum Hindu yang dulu saat penyebaran agama Islam itu mensucikan sapi. Beliau juga menciptakan selamatan mitoni atau 7 bulan, yang biasanya acara itu hanya dengan makan-makan saja, lalu diisikan dengan pembacaan Maulid Nabi. Selanjutnya ada Sunan Muria. Sunan Muria atau nama aslinya adalah Raden Umar Said, salah seorang wali songo yang banyak berjasa menyiarkan agama Islam di pedesaan Pulau Jawa. Beliau berdakwah seperti ayahnya, yaitu Sunan Kudus, dengan cara yang halus, ibarat mengambil ikan itu tidak sampai keruh airnya. Beliau lebih terkenal dengan nama Sunan Muria karena pusat kegiatan dakwahnya dan makamnya terletak di Gunung Muria, 18 km di sebelah utara kota Kudus sekarang. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh. Nama aslinya Raden Umar Said. Dalam berdakwah menyebarkan agama Islam, sasaran beliau adalah para pedagang, nelayan, dan rakyat jelata. Sehingga beliau mudah bergaul dalam masyarakat yang di pedesaan, sehingga beliau diterima dengan mudah oleh masyarakat di era itu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.